Tak lama berselang, Aiman mendapatkan wawancara eksklusif dengan jenderal yang kini ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencabutan Red Notice Joko Chandra, Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte. Dalam wawancara, Napoleon menduga proses hukum pada dirinya kemungkinan terjadi karena suksesi calon Kapolri. Saya harus katakan langsung, apakah ini terkait dengan urusan calon Kapolri yang baru? Mungkin saja. Mungkin. Anda mencium, Anda seorang polisi, Anda lama di reserse, Anda tentu punya naluri yang bisa mengatakan bahwa ada dugaan, patut diduga dan lain sebagainya. Adakah alasan? Mungkin bisa lebih dari itu, Pak Aiman. Lebih dari itu maksudnya? Bisa jadi merupakan suatu pidana. Maksudnya? Ya, untuk menutupi suatu perbuatan pidana. Untuk menutupi suatu perbuatan pidana yang terjadi di tahun sebelumnya. Ada sejumlah nama yang digadang maju jadi calon Kapolri. Setidaknya dari sejumlah jenderal bintang 3 di Polri. Adalah Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono, perwira tinggi lulusan Akpol tahun 1988 ini sebelumnya menjabat Kapolda Metro Jaya tahun 2019. Gelombang demonstrasi besar mulai dari pemilu presiden, penolakan RUU KUHP, dan pelemahan KPK mewarnai tugasnya waktu itu. Lalu ada Komjen Listio Sigit Prabowo. Sebelum menjabat Kepala Bareskrim Polri, Komjen Listio Sigit pernah menjadi Kapolresta Solo tahun 2011. Waktu itu Joko Widodo masih menjadi wali kota. Saat Joko Widodo terpilih sebagai presiden tahun 2014, Komjen Listio Sigit ikut ke istana bertugas sebagai ajudan presiden. Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Komjen Riko Amelza Dahmil. Pria lulusan terbaik Adi Makayasa Akpol tahun 1988 ini sempat menjadi ajudan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian menjabat Kapolda Sumatera Utara, lalu Kapolda Jawa Tengah. Berikutnya, Komjen Agus Andrianto, lulusan Akademi Kepolisian tahun 1989 ini merintis karir kepolisian di bidang reserse. Sebelum menjadi Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kabaharkam Polri, Komjen Agus lama bertugas di wilayah hukum Polda Sumatera Utara hingga akhirnya menjadi Kapolda Sumut. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Boy Rafli Amar. Sepanjang karirnya, ia beberapa kali menduduki posisi strategis di institusi kepolisian. Komjen Boy Rafli pernah menjabat Kapolda Banten, Kepala Divisi Humas Polri, dan Kapolda Papua, sebelum akhirnya bertugas menjadi Kepala BNPT. Ada pula Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara BIN, Komjen Bambang Sunarwibowo. Lulusan Akpol 1988 ini sebelumnya menjabat Deputi 4 BIN Bidang Ekonomi Intelijen pada 2018. Akankah satu dari nama-nama di atas naik menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia? Dan satu hal, benarkah adanya peristiwa yang tidak biasa belakangan ini terkait gonjang-ganjing pergantian kepala otoritas penegakan hukum terbesar di negeri ini? Aiman mencari tahu. Saudara, saya akan memulai program ini dengan wawancara eksklusif saya yang saya dapatkan pekan lalu. Saya mewawancarai Inspektur Jenderal Polisi Napoleon Bonaparte, seorang jenderal yang terjerat kasus suap penghapusan Red Notice Joko Chandra. Berikut ini, saudara. Jenderal Napoleon Bonaparte menerima uang dari Tommy Sumardi total 6 miliar rupiah. Pak Aiman, itu tuduhan rekayasa yang dibuat oleh Tommy Sumardi. Tugas dialah untuk membuktikan di pengadilan. Kita nanti bisa lihat keganjilan yang dia buat, termasuk dibandingkan dengan fakta-fakta yang ada. Keganjilan bisa menyebutkan satu saja contohnya? Pak, siapa sih orang yang mau mengorbankan dirinya sendiri untuk dipidana, dimasuk penjara hanya untuk menjatuhkan seorang Napoleon? Apa pentingnya seorang Napoleon? Iya, padahal dia tidak pernah punya hubungan kenal, tidak ada permasalahan pribadi dengan saya. Iya. Dari situ saja sudah tercium dia bukan orang yang dirugikan. Katanya dia terima uang dari Joko Chandra, itu kan berarti uangnya Joko Chandra. Dia tidak terugi secara material, apalagi masalah pribadi dengan saya. Tapi kenapa dia sebegitu nekat? Pasti kan ada dalamnya.
ada kepentingan yang jauh lebih besar daripada saya. Anda merasa dikorbankan, Jenderal? Ya. Apakah ini terkait dengan urusan calon Kapolri yang baru? Mungkin saja. Mungkin. Saat wawancara yang menyebutkan Tommy Sumardi menyampaikan sesuatu yang direkayasa. Dan sehari setelahnya, ia menyebutkan Tommy Sumardi bertemu dengannya atas restu dari Kabar Eskrim Komisaris Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Pertama menceritakan kedekatan dengan Kabar Eskrim dengan menampilkan seorang Brigjen Prasetyo, pejabat utama Kabar Eskrim, untuk meyakinkan saya bahwa Bapak terdakwa bukan orang sembarangan. Yang kedua, saudara terdakwa bercerita kepada saya tentang kedekatan dengan beliau sejak pangkat AKP atau Kapten Pol, kemudian memegang koordinasi 6 dapur umum yang tersebar di Jakarta, kemudian juga menelpon saudara Aji Samsudin dan menyerahkan handphonenya kepada saya untuk say hello. Namun pernyataan Inspektur Jenderal Polisi Napoleon Bonaparte ini langsung dibantah oleh pihak Tommy Sumardi. Saudara keberatan dengan keterangan saksi ini, ia mengatakan bahwa saudara ke situ membawa nama Kabar Eskrim. Kabar Eskrim, ya. Nama Aji Samsudin. Aji Samsudin, nama Bambang Susatyo. Bambang Susatyo. Saudara keberatan dengan itu? Saya keberatan, Yang Mulia. Itu tidak saudara lakukan? Tidak saya lakukan itu. Lanjut. Jadi saya lakukan apa yang saya lakukan sesuai dengan BAP, itu yang keterangan yang sebenar-benarnya, Yang Mulia. Tidak hanya Tommy Sumardi, Kabar Eskrim Komisaris Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga tegas membantah apa yang disampaikan oleh Irjen Napoleon Bonaparte. Tidak hanya soal kasus Inspektur Jenderal Polisi Napoleon Bonaparte, kedatangan Rizik Syihab yang kemudian berbuntut pada pencopotan 2 jenderal yang bersinar terang. Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Nana Sujana, dan Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Rudi Sufahriyadi. Benarkah sorotan perhatian terhadap beberapa kejadian belakangan ini terkait dengan aroma pergantian Kapolri yang akan segera digelar? Saudara, saya akan menggali jawabannya. Ikuti saya di program Aiman. Jadi Anda menyimpulkan bahwa dicopotnya Inspektur Jenderal Polisi Nana Sujana adalah karena ia dikorbankan? Iya, dikorbankan. Teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif